Hampir semua front-end framework itu ya, kebanyakan sekarang didesain memang untuk client-side render ya. Jadi di rendernya di client, di browsernya. Seperti contohnya React, Vue, Svelte, atau juga Angular. Nah, cuma problemnya kadang-kadang ini challenging ketika kita bikin web yang butuh SEO friendly biasanya. Walaupun mungkin sebenarnya kayak Google itu udah support ya untuk SPA gitu ya. Nah, atau client-side render. Cuma kadang-kadang masih aja tidak optimal ya. Jadi mau tidak mau akhirnya kita implementasi SSR atau server-side render. Nah, tapi di sini ada pertanyaan ketika ternyata implementasi SSR ternyata webnya jadi lemot ya. Nah, kita akan lihat pertanyaannya. Oke, aplikasi web dengan metode SSR apakah masih bagus untuk request traffic dengan jumlah yang tinggi? Pak Eko izin tanya, aplikasi web yang sudah terintegrasi SSR apakah masih bisa dikatakan bagus jikalau diakses dengan jumlah traffic yang tinggi? Jikalau iya, bagaimana mengatasinya? Saya sudah lihat video Pak Eko atasi dengan rate limiter. Namun yang menjadi concern memang SSR akan membantu dari segi SEO. Tapi jikalau dipaksa untuk mengatasi jumlah traffic yang tinggi, apa masih bagus? Jikalau tidak, apa pertimbangan yang sesuai untuk menentukan aplikasi tersebut sebelum initial project dilakukan? Perlu menggunakan SSR atau hanya aplikasi biasa yang menggunakan Nginx sebagai handling lalu lintas request-nya? Atau mungkin CSR ya, client-side render. Nah, by the way, ini pakai Angular versi 18 yang sudah SSR dengan Node Express Server ya sebagai handle traffic di server saat ini. Saya sudah melakukan pengujian K6 ya di beberapa hari ini dan setiap saya load test dengan 500 virtual user, 15 menit, pasti timeout 504 ya, artinya webnya nggak bisa diakses gitu ya. Nah, sedangkan saya kulik menggunakan rate limiter dan ingin aku uji kembali ya. Spek servernya 0,5 core, 1 GB. Apakah perlu horizontal scale atau dua-duanya vertikal dan horizontal scale juga? Oke. Saya paling sharing ya beberapa hal yang sempat saya lakuin juga. Oke, kita akan bahas di diagram di sini. Oke. Kalau kita misalnya pakai framework front-end yang sekarang ini populer ya, teman-teman misalnya pakai React dan juga Next.js misalnya, atau misalnya pakai Vue.js dan juga Nux gitu ya, atau misalnya pakai Svelte ya, atau mungkin pakai Angular. Jujur saya nggak familiar ya dengan Angular. Oke, kita bahas di sini SSR. Oke, nah biasanya framework front-end tersebut ya, nah jadi di sini saya bilang di sini adalah front-end framework. Itu biasanya mereka sudah support yang namanya CSR dan juga SSR ya. Jadi contohnya mungkin ada banyak ya yang React yang pakai Next ya, Next.js, atau Vue yang pakai Nux ya, atau Svelte ya yang pakai SvelteKit ya. Nah, kalau Angular saya nggak tahu ya kalau yang full frameworknya dia pakai apa. Ya anggap aja Angular dulu deh. Oke, nah biasanya dari awal waktu didesain ya frameworknya itu memang mereka sudah di-prepare untuk bisa support client-side render dan juga server-side render. Nah kalau pengen cepat sebenarnya, udah pasti yang paling cepat adalah CSR ya. Nah dari performa server ya, karena kan si servernya nggak kerja apa-apa, karena filenya itu sudah dijadikan statik ya. Jadi kita bahas di sini. Jadi kalau dia jadinya adalah CSR atau client-side render, itu nanti dia jadinya adalah static file ya. Jadi ya cuma HTML, CSS, JavaScript dan aset lah, sesimpel itu. Nah sedangkan kalau misalnya dia jadinya adalah SSR ya, atau SSR atau server side render, nah ini dia jadinya beneran jadi server app ya. Nah, contohnya banyak yang jadinya adalah Node.js server misalnya ya, kalau sekarang kebanyakan mungkin ya. Nah, biasanya sih ada, kalau nggak salah sih contohnya, tadi mungkin contohnya pakai Express gitu ya, atau mungkin pakai web server yang lainnya. Artinya, ya, ada logic di server ya, yang harus dilakukan dulu sampai akhirnya di-deliver ke browser ya, sebagai ya HTML-nya ya, plus CSS plus JavaScript kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya butuh effort lebih di servernya. Nah, makanya sebenarnya kalau saya disuruh milih, saya akan lebih milih CSR ya. Kenapa? Karena ini effortnya lebih simple. Jadi kita cukup pakai contohnya server
di sini cukup pakai Nginx saja contohnya, selesai. Kalau ini ya teman-teman nggak cuma Nginx misalnya ya, dia harus nembak ke misalnya node server misalnya, seperti ini. Atau depannya pakai Apache, dia ke node server ya, dan seterusnya. Nah, artinya tetap harus ada yang server side-nya. Tapi kalau ini murni dari Nginx cuma serving static file aja, makanya ini ya istilahnya itu pasti kencang lah ya, karena dia udah di-handle sama Nginx. Nah, cuma problemnya, kalau SSR itu gimana performa dari si aplikasi ini ya, dan baik lagi gimana logic aplikasi kita. Semakin berat logiknya otomatis semakin lambat juga. Nah, terus pertanyaannya gimana dong ngakalinnya? Masalahnya kalau kita full pakai CSR misalnya, minusnya adalah contohnya yang tadi, SEO friendly-nya nggak baik. Walaupun misalnya Google udah bisa, tapi mungkin yang non-Google-nya mungkin anggap aja Bing dan lain-lain, itu anggap aja belum optimal. Atau Google pun sebenarnya belum optimal untuk client-side render ya. Jadi kalau aplikasinya CSR, itu lebih lama ya hasilnya itu di crawling sama si Google-nya dibanding server-side render. Makanya akhirnya banyak orang yang tetap pakai SSR. Nah, sebenarnya teknik ini bisa dilakukan dengan cara kita deploy dua jenis aplikasi yang berbeda. Aplikasi yang pertama adalah yang aplikasinya SSR, aplikasi yang kedua itu aplikasinya yang CSR. Nah, untungnya kalau teman-teman pakai framework front-end yang populer, contohnya React dan Next gitu ya, Vue dan Next, Svelte dan SvelteKit, Angular dan juga Angular lagi misalnya. Nah, itu harusnya mereka sudah bisa build ya sebagai dua jenis aplikasi yang berbeda. Ada yang CSR, ada juga yang SSR. Nah, contohnya, kalau di Svelte ya, kalau teman-teman perhatikan di Svelte, dia pakai SvelteKit. Di sini teman-teman bisa build ya, aplikasi teman-teman. Itu nanti teman-teman bisa pilih adapternya. Adapternya contohnya teman-teman kalau mau jalankan sebagai node server. Nah, contohnya di sini ada node server. Itu teman-teman ya jalankan sebagai node server. Nah, tapi kadang-kadang juga kita pengen contohnya selain dia jalan sebagai server-side render, contohnya teman-teman juga bisa jalan sebagai single page application. Nah, jadi nanti di sini teman-teman tinggal kasih flagging, contohnya SSR-nya false. Seperti itu. Jadi nanti otomatis dia tidak akan melakukan server-side render. Jadi sesimpel itu contohnya kalau di Svelte. Nah, saya kurang tahu kalau di Angular seperti apa. Jadi, harusnya teman-teman nanti bisa, dari satu aplikasi ini, teman-teman nanti bisa deploy jadi dua distribution file. File yang pertama adalah yang CSR ini ya. Nah, dan yang kedua itu yang ini, yang server-side render. Nah, jadi nanti ketika kita running di server, itu nanti ada dua aplikasi. Aplikasi yang pertama ya udah pasti aplikasi teman-teman yang ini ya, yang app kita yang CSR. Nah, seperti ini. Dan yang kedua itu app kita yang SSR. Nah, di sini teman-teman pertanyaannya, kalau dua kayak gini gimana cara handle-nya? Cara handle-nya simpel sebenarnya. Di sini contohnya teman-teman pakai Nginx misalnya gitu ya. Nah, setiap ada request ke sini, teman-teman tinggal cek aja, ini request-nya dari siapa. Kalau request-nya misalnya dari crawler kayak Googlebot, misalnya ada Bingbot dan lain-lain, sesimpel teman-teman tinggal forward request-nya ke SSR ini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia bukan, contohnya dari user asli gitu ya, dia bukan Googlebot, nah teman-teman bisa langsung request-nya dikirimkan ke CSR. Nah, dengan strategi seperti ini, teman-teman masih bisa dapetin SEO friendly ya, karena ketika Google itu melakukan crawling yang kita berikan itu yang server-side rendernya, nah tapi teman-teman juga bisa dapat performa yang kencang ketika menggunakan client-side render. Jadi ketika user aslinya membuka aplikasi teman-teman, itu yang kita kasih yang CSR-nya. Nah, ini banyak strategi ini dilakukan di perusahaan-perusahaan besar, termasuk di project-project saya juga melakukannya tekniknya seperti ini. Jadi kalau Google atau crawler atau bot, kita kasihnya yang server-side render. Nah, kenapa? Karena kan request-nya nggak terlalu banyak juga. Paling kayak sehari sekali nge-crawlingnya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang user, itu kita kasihnya yang client-side render. Nah, dengan seperti itu, harapannya aplikasi kita masih tetap kencang ya, dibuka sama user, dan aplikasi kita juga masih SEO friendly ketika di crawling sama search engine. Jadi ini strategi yang teman-teman bisa lakukan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak perlu pusing lagi nambahin rate limiter. Kalau teman-teman nambahin rate limiter di sini, ya malah ini ya, ketika nanti ada Googlebot, takutnya dia malah keblok karena rate limiter kita. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga harus cek lagi. Ya, jangan sampai rate limiternya mengganggu Google crawling-nya, misalnya. Seperti itu.